Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini sengaja dibuat untuk lanjutan video minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang ulasan berita dan tangkapan. Kemudian kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya menulis feature profile. Kita sering sekali melihat feature profile, bisa berupa profil seseorang, kemudian bisa jadi itu suatu profil suatu tempat yang sedang menarik, yang lagi in saat ini, atau mungkin profil dari suatu instansi, tempat, itu biasa diliput di media, kemudian ditayangkan menjadi sebuah berita ringan, bukan berita sih sebenarnya, tapi program ringan ya, atau program yang bermanfaat untuk kita. Jadi mungkin dari feature profil ini kita bisa tahu mengenai sosok seseorang lebih dalam, kemudian bagaimana suatu tempat itu menjadi satu yang sangat indah sampai orang banyak mengunjunginya, itu dari feature. Oke, kita lihat bagaimana caranya. Nih, sesuai namanya, feature profile merupakan tulisan yang menceritakan tentang seseorang tokoh yang menarik. Biasanya tentang seseorang yang sukses atau memiliki pengalaman hidup yang pantas menjadi suri tauladan. Jadi orang-orang yang sekiranya bisa menginspirasi, orang-orang yang mempunyai positive vibe untuk orang lain, itu biasa diangkat ke dalam feature profile. Biasa dituliskan seperti itu. Feature profile sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang seseorang, tapi bisa juga profil tentang perusahaan atau profil daerah. Nah ini, jadi maksudnya mungkin ada, misalnya kita bikin tentang Fakultas Sastra atau Universitas Eka Sakti atau Fakultas Keguruan, kita buat seperti itu kan. Profil tentang fakultas keguruan, profil tentang fakultas sastra, atau mungkin secara lebih umum profil tentang Universitas Eka Sakti, kita buat seperti itu. Boleh ya, apa saja misalnya yang ada di Eka Sakti, di Universitas Eka Sakti tersebut, berapa prodi, kemudian fakultasnya apa aja, prodinya berapa, kemudian apa keunggulannya, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk feature. Kemudian misalnya nih profil daerah, bisa jadi Sumatera Barat itu kan memiliki banyak aset budaya dan tourism ya, tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh turis. Bisa kita angkat menjadi sebuah feature profil, kita bikinkan, kita buatkan tentang profil Sumatera Barat secara umum, kemudian secara khusus kita buatkan saja Padang. Oke? Yang diungkapkan dalam feature profil itu yang pertama adalah menggambarkan secara utuh tentang subjek yang diprofilkan, termasuk mengungkapkan secara pas karakter sang tokoh. Penulis harus bisa memberikan kesan kepada pembaca bahwa dia telah bertemu dan berbicara dengan sang tokoh. Bahkan telah bertemu dengan mereka yang mengenal sang tokoh secara dekat. Jadi, kalau sekiranya kita belum sempat bertemu, tapi kita sudah menulis tentang sosok ini, misalnya sosok yang kita angkat ini, ya SKSD aja tuh nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Tapi asalkan kita memiliki background knowledge yang banyak, yang dalam tentang profil seseorang ini yang kita angkat. Kemudian, profil tersebut mencangkup gambaran tentang ciri fisik yang menonjol, tapi jangan membuat dia malu atau terhina. Nah ini ya, ini misalnya, kalau ciri fisik dia memiliki tali lalat di bibir sebelah, di bawah bibir sebelah kanan misalnya seperti itu, atau dia memiliki tompelnya sampai menutupi muka, ya jangan, itu kan sama membuat orang terhina, nggak boleh ya. Kemudian usia, mungkin dia sudah tua, tapi bagaimana cara mengatakan supaya orang lain tahu kalau dia ini sudah lanjut usia misalnya, atau kita tuliskan dia adalah wanita paruh baya. Nah, kalau paruh baya berarti orang udah tahu dong umurnya berapa, kan nggak perlu disebut. Dia adalah wanita 30 tahunan atau 40 tahun, nah, kan nggak enak juga, ya. Kemudian, suku, agama, jumlah keluarga, status dalam keluarga, pendidikan, serta keahlian sang tokoh itu harus kita tuliskan dalam feature profile. Kemudian, tulisan feature juga harus mampu mengungkapkan karakter spesifik sang tokoh, pandangan hidupnya, serta hal-hal prinsip yang disukai dan tidak disukai. Dia hobinya apa, kemudian dia tidak suka apa, itu boleh diceritakan. Feature juga harus menceritakan tentang pengalaman hidup sang tokoh, yaitu suka duka yang dia alami, bagaimana dia mengatasinya, hambatan tersebut, bagaimana dia menghadapinya, dan bagaimana dia menyikapi kesuksesan dia sekarang. Orang ini kan nggak langsung jadi hero, from zero to hero kan.
Kalau dia sudah jadi hero, bagaimana dia menanggapi kesuksesannya ini? Kira-kira dia masih kayak dulu nggak? Berubah atau masih seperti yang dulu? Kemudian boleh juga diminta tanggapan dari orang-orang terdekatnya. Kira-kira dia dulu begini, sekarang setelah jadi orang kaya atau orang sukses, sudah dipandang orang, apa sih yang berubah dari dirinya? Oh, tidak ada. Boleh seperti itu diceritakan. Oke? Mintalah sedikit ya pesan dari orang-orang terdekatnya. Kemudian fisik yang unik. Nih, kalau kita bahas ini, kita bahas lagi bagian-bagiannya. Pertama kita lihat dulu fisik yang unik. Ini contohnya, saya baca ya. Cacat fisik bukanlah hambatan untuk berprestasi. Contohnya Sukardi Pranoto, 29 tahun, pria asal Magetan, Jawa Timur ini mampu menggait plakat Museum Rekor Indonesia Muri meski hanya memiliki tangan kiri. Sukardi dikenal sebagai pakar modifikasi sepeda motor tua paling handal di Indonesia. Menurut Lajang yang akrab disapa Mas Kardi ini, awal usahanya memang berkaitan dengan musibah yang dialaminya 10 tahun lalu. Waktu itu dia harus menerima kenyataan, yaitu mesti merelakan tangan kanannya diamputasi karena tetanus. Maka, bla bla bla, ini lanjutkan aja sendiri ya. Jadi ginilah caranya kalau kita menulis feature seseorang, kita tulis dulu dalam bentuk fisiknya. Jadi ceritakanlah fisik yang unik, jangan sampai menghina orang lain. Nah, begini caranya, oke? Nah, sekarang kita ceritakan lagi kepribadiannya. Kepribadiannya yang unik, apa aja? Ayo kita baca sama-sama. Bagi yang belum mengenalnya, cewek tomboy asal Magelang ini terkesan jutek. Namun, kalau sudah berada dekat pemilik nama lengkap Melani Ayu Lestari, waktu 2 jam terasa singkat, apalagi kalau bicara tentang mode, yaitu dunia yang menjadi profesinya. Maka dia akan mengajak Anda menyusuri seluruh rumah mode dan panggung catwalk dunia, tanpa ada kesan bahwa dia menyombongkan diri. Nah, nih, ini salah satu contoh lain kalau kita menceritakan tentang kepribadian yang unik. Kemudian, kalau ini lagi, kalau menceritakan tentang pandangan hidup yang unik, bagaimana caranya? Hidup ini harus dijalani apa adanya. Kerja keras dan ketekunan memang harus, atau namun tidak boleh ngoyo. Nggak usah target-targetan, toh hasil itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus percaya kalau bekerja secara baik dan jujur, hasilnya insya Allah akan baik. Demikian ungkap Ahmad Saputra mengomentari kesuksesannya sebagai pemilik 12 rumah makan Mang Mamat, salah satu rumah makan Sunda paling terkenal di Kabupaten Bogor. Nah, itu. Jadi boleh diceritakan dulu tentang pandangan hidupnya, kemudian baru dengan kalimat kutipan, kemudian kita memberikan seperti itu, tuliskan. Ungkap Ahmad Saputra. Ini kalimat kutipan langsung atau tidak langsung sih? Coba jawab di kolom komentar dong. Oke, sekarang kita ke body feature. Body feature harus menguraikan semua hal yang akan diungkapkan dalam feature. Kalau dalam lead hanya mengungkapkan bagian fakta yang menarik, maka semua menjelaskan yang berhubungan dengan lead harus mampu diungkapkan dalam body feature. Kalau lead kan bagian singkatnya aja. Kalau body berarti sudah ke isi-isinya, ya, ke detail-detailnya yang diceritakan. Misal kalau menulis feature tentang Mang Mamat, maka dalam body harus diungkapkan siapa Ahmad Saputra tersebut. Seperti pendidikannya, kita ceritakan asal daerahnya, keluarganya, kemudian apalagi ya, pengalaman hidupnya, itu boleh kita ceritakan di body. Kemudian jelaskan juga gimana trik-trik sehingga dia sukses seperti sekarang. Termasuk cerita tentang hambatan yang dialaminya dan bagaimana dia menyikapi hambatan tersebut. Itu harus kita jelaskan di bagian body. Penyajian body harus juga menarik, maka pengungkapan atribut asal daerah, pendidikan, keluarga, hobi, dan sebagainya cukup dikemukakan satu persatu dalam tiap kalimat. Ya, jadi harus tetap menarik. Misal, paragraf pertama tentang siapa jati dirinya, dia ini siapa. Kemudian paragraf kedua, mulai kita bahas tentang pendidikannya. Kemudian ketiga, tentang keluarganya. Keempat, tentang pengalaman hidupnya. Ya, seperti itulah kira-kira contohnya ya. Nih, ada lagi contohnya. Pria asal Pagedan, Subang, Jawa Barat,
yang akrab disapa Mang Mamat ini mulai membuka rumah makan kecil-kecilan di depan rumahnya di Jalan Bogor 8 tahun lalu. Menurut lulusan D3 akuntansi ini, mulanya dia melakukan secara terpaksa setelah mengalami PHK. Namun karena pelanggannya makin banyak, maka dia pun makin serius mengelola usahanya. Bahkan sejak 3 tahun lalu, dia mulai membuka cabang di seluruh Kabupaten Bogor. Sekarang, Mang Mamat sedang mengusahakan membuka 5 cabang di Kabupaten Cianjur. Hal ini berikutnya mengungkapkan tentang hal lain yang perlu dijelaskan tentang Mang Mamat. Nah, ini kan tadi yang di atasnya. Siapa sih sosoknya Mang Mamat ini, gitu kan? Kemudian usahanya selalu menggunakan bahasa yang non formal. Nih, usahakan selalu menggunakan bahasa yang non formal. Kemudian juga boleh memuat kutipan kalimat. Nah, jadi juga boleh menggunakan kutipan kalimat, boleh menurut ungkap Mang Mamat. Seperti itu kan. Apa tadi? Menurut Mang Mamat. Boleh seperti ungkap Mang Mamat. Biasanya kan kalau di tulisan tuh sering kutipan seperti itu. Ungkap Mang Mamat itu kutipan langsung tidak langsung sih? Ayo coba jawab dong. Oke. Kemudian nih ada contohnya, misalnya, bagi saya mah keberhasilan ini semata-mata karena Allah, benar-benar nggak saya duga. Demikian ungkap Pak Haji yang selalu merahasiakan gelar hajinya ini. Haji itu nggak perlu ditulis, saya takut nggak bisa menampilkan akhlak sebagai haji. Ungkapnya merendah. Nah, ungkapnya merendah, lagi-lagi ada ungkapnya merendah. Oke, coba dong jawab. Nih lagi penutup feature nih. Berbeda dengan berita yang tidak perlu penutup, feature harus memiliki penutup. Bahkan dalam penyajian feature harus bersifat kronologis. Ini yang paling penting ya. Penutup ini menjadi bagian yang paling penting dari seluruh isi tulisan. Paling tidak dari penutup ini kita bisa melihat arah yang ingin diungkapkan oleh penulis. Biasanya bagian penutup akan memberikan kesan mendalam bagi khalayak sehingga masih diingat dalam waktu lama. Jadi poin penting dari seluruh isi cerita yang you angkat, profil seseorang yang you angkat ini adalah di bagian penutup. Jangan sampai penutupnya ini closingnya nggak bagus, karena nggak akan sampai tujuan purpose from your writing. Kemudian, khusus untuk penulisan feature profil, biasanya bagian penutup digunakan untuk memberikan tekanan pada hal-hal yang menarik dari subjek, sehingga bisa dijadikan pelajaran bagi khalayak. Misalnya, untuk mengajak pembaca merenungkan kembali tentang pelajaran penting yang bisa dipetik dari pelajaran hidup subjek. Namun perlu dihindari pengungkapan yang memuji secara berlebihan, apalagi cenderung menggurui karena akan menimbulkan antipati. Jadi simpulkanlah secara logis. Jangan terlalu berlebihan, jangan lebay. Kemudian jangan sampai orang lain merasa dia digurui dengan apa yang sudah kita tulis. Karena kan orang yang tadinya hidupnya itu biasa-biasa aja, kemudian tiba-tiba menjadi seseorang itu kan nggak 1-2 orang. Banyak orang seperti itu karena usaha dan doanya. Jangan sampai nanti orang yang membaca, saya ini lebih parah loh dari dia. Kenapa dia harus bicara seperti itu? Jangan sampai menimbulkan orang lain beropini terhadap penutup yang sudah kita buat. Nggak sampai pesannya nanti. Nih, contoh penutup feature. Nih contohnya, Mang Mamat telah menunjukkan kepada bahwa PHK bukanlah akhir segalanya. Maka tidak perlu berduka apalagi putus asa karena terkena PHK ataupun musibah lainnya. Seperti kata Mang Mamat, harapan tetap terbentang luas kalau mau berusaha. Tuhan akan selalu menolong asalkan kita terus-menerus meminta padanya. Nah, itu kan usaha doa. Jadi kan sampai pesannya. Makanya semua yang membaca nanti, oh iya ya, kalau kita berusaha, kalau kita berdoa, apa sih yang tidak akan mungkin terjadi? Ya, semua itu seperti membalikan telapak tangan. Udah saja bagi Allah ya, bagi Tuhan kita. Menurut agama kepercayaan masing-masing aja. Nah, untuk feature biografi, menulis biografi adalah upaya mengungkapkan segala sisi kehidupan seseorang tokoh sepanjang hayatnya. Maka menulis biografi sebenarnya sama dengan menulis feature profil, namun ceritanya diperluas, harus menceritakan tokoh secara lebih lengkap. Itu bedanya dengan feature profil. Ini feature biografi. Penulisan biografi terdiri dari beberapa bab, misalnya cerita tentang masa kecil hingga dewasa.
riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta bercerita tentang keluarga hingga pemikirannya. Juga dalam biografi akan diceritakan pendapat atau kesan yang menurut keluarga, sahabat, atasan, atau bawahan, bahkan mungkin musuh tentang sang tokoh. Kemudian, penulisan tiap bab selalu menggunakan gaya penulisan feature, yaitu kalimat pembuka atau lead. Kemudian selalu dimulai dari unsur yang paling menarik. Jadi ceritakanlah yang paling menarik. Itu beda antara feature profil dengan feature biografi. Nih, contohnya dari Ambai ke Jayapura. Perahu, jaring, laut, dan ikan. Begitulah kehidupan sehari-hari penduduk Pulau Ambai. Kabupaten Yapen Waropen, Papua, tidak ada sektor pertanian yang bisa dikembangkan, sehingga sangat menggantungkan hidup pada laut dan menjadi nelayan. Begitulah gambaran masa kecil Edward Vanataba, alias EF, yang sekarang menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. EF dilahirkan di Kampung Reudepi, Pulau Ambai, tanggal 6 Oktober 1951. Anak kedua dari 5 bersaudara, putra dari pasangan Barnabas Vanataba dan Katerina Warami. Ini diberi nama Edward dengan tambahan nama keluarga, yaitu Vanataba. Nah, begitu caranya. Kemudian, selalu ingin di tengah rakyat. Nah, ini kita ceritakan lagi yang ini, bagian yang ini, di bab berikutnya. Mencari pemimpin yang dekat dengan rakyat gampang-gampang susah. Biasanya menjelang pemilu atau pilkada, banyak pemimpin atau calon pemimpin datang mendekati rakyat dan mengubar janji di depan rakyat. Tapi setelah itu, jarang sekali ada pemimpin yang mau mengunjungi rakyat. Bahkan ada di antara mereka yang menghindar ketemu rakyat. EF termasuk pemimpin yang paling gampang ditemui rakyat, baik di kala pemilu maupun di waktu lain. Kedekatannya dengan rakyat berlangsung sepanjang waktu. Karena dia selalu berada di tengah rakyat dan bergaul dengan mereka, bahkan pintu hati dan pintu rumahnya selalu terbuka menerima rakyat. Oke. Untuk tugas di rumah adalah, tugas di rumah ya, untuk tugas yang you lakukan ya. Setelah menonton video ini, pertama silahkan buat feature profil, boleh seseorang, boleh satu tempat, atau mungkin ada suatu instansi seperti kampus atau misalnya fakultas atau tempat yang ingin diceritakan, silahkan. Itu yang pertama, tulislah sebuah feature profil, boleh orang terkenal, tokoh publik, atau mungkin siapa yang paling you tahu dan you kenal, itu boleh diangkat. Kemudian boleh di tempat daerah, atau mungkin ada objek wisata yang akan dikembangkan, belum pernah ada orang ke sana tapi you sangat tahu detail tentang itu, silahkan tuliskan. Kemudian yang kedua, tuliskanlah feature biografi tentang sosok favorit dalam hidup you ya. Orang terkenal boleh ya, orang tua you juga boleh you angkat menjadi feature biografinya, atau mungkin ada teman yang berprestasi, silahkan buatkan. Jadi 2 bagian tugasnya, yang pertama membuat feature profil, yang kedua membuat feature biografi. Oke? I think that's all. Thank you so much for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. Bye!